Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya mendahului perjumpaan kita di pagi hari ini. Suara Gembala, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 3-9. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hati yang terbuka, tabur, tumbuh, dan berbuah. Kerajaan Allah dimulai, yaitu kerajaan Allah dimulai dengan pemberitaan firman. Penanaman benih dalam hati manusia, dan benih itu adalah firman Allah. Berbagai jenis tanah menggambarkan berbagai keadaan hati manusia. Hasilnya yang berbeda menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap firman Allah. Mengapa firman Allah itu dibandingkan dengan benih? Karena firman Allah itu hidup dan kuat. Tidak seperti perkataan manusia. Firman Allah itu memiliki hidup di dalamnya. Dan hidup itu dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Kebenaran Allah harus berakar dalam hati. Harus dipelihara dalam hati. Dan harus dibiarkan bertumbuh di dalam hati. Sangat mengejutkan. 3/4 benih yang ditanam tidak menghasilkan buah. 3/4 sia-sia, tidak menghasilkan, mati. Tapi ingat, ada yang 1/4. Yang 1/4 itu ternyata cukup berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak, saudara-saudara, apa maknanya? Di sini Yesus mau mengatakan bahwa Yesus tidak terkesan dengan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Karena Kristus tahu sebagian besar tidak akan menerima firman di dalam hati mereka yang menghasilkan buah. Ya, buah. Apa itu buah iman? Apa itu buah dari benih yang berbuah? Buah itu adalah ujian keselamatan yang sejati. Bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Kedua adalah kekudusan. Orang percaya harus mencapai kekudusan dan mengalami kekudusan. Kemudian karakter Kristen. Bahwa orang Kristen, orang percaya adalah imitasi Kristi. Di dalam dirinya terpancar wujud kasih Kristus. Kemudian berbuat baik. Yang kelima, memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan membagikan apa yang kita miliki. Dan akhirnya kehidupan orang Kristen, orang percaya hendaknya memuliakan Tuhan. Agar sebuah tanaman dapat menghasilkan buah, ia harus berakar di dalam tanah dan mendapat sinar matahari yang cukup. Apa itu sinar matahari? Sinar matahari disimbolkan, dianalogikan dengan sebuah penganiayaan, penderitaan dan kesesakan pada saat mengikut Kristus. Karena penganiayaan membuat umat percaya bertumbuh. Namun sinar matahari akan mematikan tanaman yang tidak berakar. Itu sebabnya mengapa beberapa orang percaya tidak bertahan. Iman mereka lemah. Pemahaman mereka amat kurang. Keputusan mereka tidak tulus. Bisa saja kita orang Kristen tetapi tidak diselamatkan. Juga jika kita tidak ada buah di dalam hidup, tidak ada iman yang menyelamatkan di dalam hati. Itu sebabnya sangat penting bagaimana kita mendengar dan merespon dan menyambut firman Allah.
mendengar, merespon, dan menyambut firman Allah. Kurang lebih 17 kali dalam nats ini dikatakan mendengar atau dengar. Penting bagi kita untuk mendengar firman Allah karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu dari firman Allah. Kristus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan hati, mendengar dengan telinga, juga mendengar, melihat dalam perbuatan. Itu sebabnya Bapak Saudara-saudara, sangat kontras di sini dikatakan. Adanya pengharapan, talenta, kemampuan, dan benih itu diberikan kepada umat Israel, tapi umat Israel tidak menghasilkan buah. Sehingga karunia dan talenta itu Allah berikan bagi setiap orang. Saudara dan saya dikaruniakan karunia dan talenta. Dan disinilah kebahagiaan kita, karena Allah berkenan atas kehidupan kita dan menetapkan kita untuk menjadi alat anugerahnya. Itu sebabnya berbahagialah kamu karena matamu melihat. Berbahagialah kamu karena telingamu mendengar. Sebab apa? Perkataan ini, apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita dengar sekarang itu sudah lama dinanti-nantikan oleh manusia. Dari sejak perjanjian lama dan pada akhirnya digenapi di dalam perjanjian baru, di dalam kehadiran Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak dan Saudara-saudara, kita adalah manusia yang beruntung. Karena di dalam Kristus kita mendapatkan anugerah Allah. Dan di dalam Kristus kita diberi karunia. Dan di dalam Kristus kita diberi kesempatan untuk membagikan kasih karunia-Nya. Inilah keuntungan kita yang tidak didapatkan oleh orang yang lain. Itu sebabnya mari kita sambut dan mari kita membagikannya dan mari kita menyaksikannya. Karunia, talenta, dan firman kebenaran itu kepada dunia dan umat manusia. Selamat bekerja dan selamat berkarya, selamat menjadi saluran anugerahnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikanlah hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dan tetap. Tuhan, terima kasih. Ajari kami juga mempunyai keberanian dan kerelaan untuk membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan, juga di tengah pelayanan kami. Sehingga firman Tuhan boleh tersebar, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan sukacita, kebahagiaan menjadi milik setiap orang yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus turunlah atas kamu sekalian, menyertai dan memberkatimu hari ini dan selamanya. Amin.